Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, berjumpa lagi ya dengan saya. Nah, di video kali ini saya akan melanjutkan informasi dari video sebelumnya tentang program guru belajar dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Nah, sesuai dengan jadwal bahwa setelah ada kegiatan orientasi 100% selesai, kemudian setelah orientasi peserta mengikuti kegiatan tahap 1, yaitu BIMTEK Guru Belajar Seri Pandemi COVID-19. Untuk saya kali ini mengikuti angkatan 2 ya, yang dimulai dari Minggu tanggal 11 Oktober 2020 sampai dengan hari Selasa 20 Oktober 2020. Kemudian nanti setelah tahap 1 selesai, nanti akan berlanjut pada tahap 2 yaitu diklat. Nah, kita mulai ya untuk mengulas apa saja sih yang dilakukan oleh peserta pada tahap 1. Kita mulai ya. Nah, ini kita buka di tahap 1 BIMTEK Guru Belajar Seri Masa Pandemi COVID-19. Nah, ini kebetulan masuk di angkatan 2. Nah, ini adalah course content atau materi-materi yang nantinya harus teman-teman pelajari dan ada kuis-kuis yang perlu teman-teman kerjakan. Nah, ini ada yang pertama adalah asesmen pra-program tahap 1. Jadi nanti di sini ada 50 soal, seperti soal pretest ya, yang berkaitan dengan nanti materi-materi yang akan dipelajari dalam BIMTEK ini. Nah, ini teman-teman perlu mengerjakan dan tidak harus benar semua, karena ini kan menguji kemampuan awal teman-teman ya, terkait tentang pembelajaran pada saat pandemi COVID. Jadi ini pretest dulu. Setelah pretest, kemudian ada 6 materi ya. Yang pertama adalah materi konsep pembelajaran jarak jauh. Nanti ada 8 topik, 1 kuis. Kemudian materi yang kedua, konsep kurikulum pada kondisi khusus. Nanti ada 8 topik dan 1 kuis. Kemudian materi yang ketiga, konsep asesmen diagnosis awal. Ada 8 topik dan 1 kuis. Kemudian ada materi konsep asesmen diagnosis berkala. Ada 8 topik dan 1 kuis. Kemudian materi berikutnya adalah ragam model pembelajaran jarak jauh. Ada 6 topik dan 1 kuis. Selanjutnya adalah materi penggunaan teknologi dalam pembelajaran jarak jauh. Di sini nanti ada 8 topik dan 1 kuis. Nah, setelah semua materi selesai, nanti teman-teman harus mengerjakan post-test ya, atau asesmen pasca program tahap 1. Isinya 50 soal-soal yang sama dengan soal-soal di pretest yang telah dikerjakan tadi. Begitu ya. Nah, kita mulai dari materi yang pertama. Jadi materi yang pertama nanti adalah konsep pembelajaran jarak jauh. Nah, isinya yang pertama adalah pengantar pembelajaran jarak jauh, kemudian tantangan pembelajaran jarak jauh yang dihadapi guru, kemudian tujuan, prinsip, dan pendekatan pembelajaran jarak jauh, kemudian pembelajaran jarak jauh dengan cara 5M, kemudian strategi pelibatan orang tua, dan ada kuis konsep pembelajaran jarak jauh. Nah, cara mengikuti BIMTEK ini adalah nanti teman-teman lihat ya. Nah, dimulai dari yang pertama. Nah, ini nanti di sini ada persentase keterselesaian teman-teman dalam mengikuti BIMTEK atau dalam mendalami masing-masing materi. Jadi nanti ada 54 tahapan atau 54 steps yang perlu teman-teman lalui dari satu persatu. Tidak perlu tergesa-gesa ya, karena nanti dalam tiap angkatan itu ada sekitar 10 hari waktu fleksibel yang bisa teman-teman buka atau yang bisa teman-teman manfaatkan untuk mempelajari ini di waktu luang teman-teman semua. Nah, dimulai dari materi yang pertama adalah pengantar pembelajaran jarak jauh. Nah, ini bisa dibaca ya.
Nah ini, Bapak dan Ibu Guru, bagaimana hasil asesmen pra yang telah Anda selesaikan? Apakah mendapat hasil maksimal atau sebaliknya? Jika hasil yang Anda peroleh kurang memuaskan, jangan khawatir, kita akan belajar memahami secara utuh setiap topik yang akan Anda pelajari sehingga nantinya Anda mendapat hasil yang sempurna pada bagian akhir di asesmen pasca. Nah, sebagai informasi, untuk HKM di asesmen pasca atau di post-test nanti minimal teman-teman harus mendapat skor 70 ya. Nah, ini adalah pengantar. Kemudian kalau sudah selesai, teman-teman nanti klik tanda selesai ya. Nanti di sini ada tanda selesai. Kemudian kalau ini kan saya sudah selesai, berarti saya tinggal next topik. Nah, topik yang kedua, tantangan pembelajaran jarak jauh yang dihadapi guru. Jadi nanti ada video-video yang bisa teman-teman simak terkait tentang tantangan pembelajaran jarak jauh. Nah, ini videonya ya, bisa disimak. Nah, gitu ya. Nanti bisa disimak sampai dengan selesai. Selanjutnya adalah kalau sudah next topic. Gitu ya. Kemudian setelah itu ada tujuan, prinsip, dan pendekatan pembelajaran jarak jauh. Nah, ini ya, jadi nanti ada 4 tujuan dalam pembelajaran jarak jauh, 2 pendekatan, dan 6 prinsip pembelajaran jarak jauh yang nanti bisa teman-teman pelajari. Nah, seperti ini ya. Nih, ada 6 prinsip pembelajaran jarak jauh. Yang pertama prinsip keselamatan dan kesehatan, kemudian prinsip 2 pengalaman belajar yang bermakna, prinsip 3 pendidikan kecakapan hidup, prinsip 4 materi pembelajaran bersifat inklusif, kemudian pemberian tugas bervariasi tergantung daerah, satuan pendidikan serta minat muridnya. Kemudian prinsip yang keenam hasil belajar diberikan umpan balik dan melakukan pola komunikasi interaktif. Nah, ini ada 2 pendekatan jarak jauh, online dan juga offline. Kemudian nanti ada panduan pelaksanaan PJJ yang bisa teman-teman download. Nah, kemudian kita berlanjut ke topik berikutnya, pembelajaran jarak jauh dengan cara 5M. Apa itu 5M? Apakah 5M itu seperti di pendekatan 5 saintifik itu ya, yang dimulai dari mengamati, kemudian menanya, kemudian mengobservasi, kayak gitu ya. Nah, beda. Cara 5M dalam pembelajaran jarak jauh itu yang pertama adalah memanusiakan hubungan. Kemudian yang kedua memahami konsep. Yang ketiga membangun keberlanjutan. M yang keempat memilih tantangan. Dan M yang kelima adalah memberdayakan konteks. Ya, itu adalah 5M. Kemudian berlanjut pada strategi pelibatan orang tua. Bagaimana cara 5M mendorong pelibatan orang tua dalam pembelajaran siswa? Nah, ini bisa dilihat ya. Ini tampilannya bagus-bagus ya teman-teman. Tampilannya itu mudah dipahami, jadi tidak boring gitu ya. Jadi dalam belajar, dalam guru mempelajari materi-materi ini itu bagus banget. Maksudnya nggak boring, kemudian tampilannya bagus lah, keren. Nah, kemudian setelah itu teman-teman mengerjakan kuis. Nah, Anda dapat menyelesaikan kuis setelah pencapaian Anda minimal 70. Nah, ini tadi ya. Jadi minimal teman-teman harus 70 dulu. Nah, kemudian setelah materi yang pertama selesai, nanti akan masuk ke materi-materi berikutnya. Nah, materi berikutnya itu konsep kurikulum pada kondisi khusus. Nanti isinya nih ya. Pengantar konsep kurikulum pada kondisi khusus, kemudian meninjau kembali tujuan dan prinsip PJJ, konsep kurikulum pada kondisi khusus, kemudian pembelajaran berbasis kompetensi, penyelarasan KI dan KD, kondisi darurat dalam pembelajaran jarak jauh, dan terakhir sama ada kuis
konsep kurikulum pada kondisi khusus. Nah, nanti ada 6 materi ya. Nah, ini materi yang kedua tentang konsep kurikulum pada kondisi khusus. Nah, ini adalah pengantarnya. Ya. Di sisi lain, guru-guru juga mengeluh sudah berusaha mati-matian mengajar dan memberi tugas agar siswa tidak ketinggalan materi pelajaran dan dapat lulus dengan nilai yang minimal sesuai target KKM. Namun, masih saja beban kurikulum ini seperti kurang realistis diterapkan pada masa darurat seperti ini. Mana mungkin target kurikulum normal ini dapat dicapai dengan sempurna? Nah, bagaimana kemudian cara mengatasi tantangan ini? Ini ada dalam materi yang kedua. Kemudian ini meninjau kembali tujuan dan prinsip PJJ. Ya, setelah dibaca, dipahami, kemudian ke topik selanjutnya. Nah, ini adalah opsi pelaksanaan pembelajaran oleh satuan pendidikan. Jadi dapat memilih di antara 3 ini ya. Yang pertama tetap mengacu pada kurikulum nasional, yang kedua menggunakan kurikulum darurat, dan yang ketiga melakukan penyederhanaan kurikulum secara mandiri. Nah, penyederhanaan KI dan KD ini setiap jenjang per mata pelajaran. Nah, kemudian teman-teman juga dapat download materi atau panduan tentang penyederhanaan KIKD pada tautan ini. Nah, jadi mudah sekali ya teman-teman belajar menggunakan ini e-learning dari Kemdikbud ini. Kemudian materi selanjutnya pembelajaran berbasis kompetensi. Jadi siswa diharapkan bukan hanya sekedar menguasai konten, tapi menguasai pemahaman mendalam terhadap konsep yang dapat diterapkan di berbagai konteks kehidupan peserta didik. Ini namanya pembelajaran berbasis kompetensi. Nah, ini ya. Jadi nanti ada tujuan esensial pendidikan yang berbasis kompetensi tadi ya. Jadi tujuan esensial pendidikan itu yang pertama adalah anak mampu menalar, kemudian anak mampu siap hidup di masyarakat, kemudian anak siap melewati ujian bermakna, dan anak-anak siap dalam menempuh kemandirian secara mandiri ya. Nah, ini adalah perbedaan kompetensi atau konten. Kalau kompetensi itu berpusat pada kebutuhan, kemudian konten berpusat pada materi pembelajaran. Nah, ini perbedaan antara kompetensi dan konten. Kemudian lanjut lagi pada penyelarasan KI dan KD kondisi darurat dalam pembelajaran jarak jauh. Ya. Apa yang harus dilakukan? Yang pertama adalah kenali profil murid terlebih dahulu sebelum melakukan pembelajaran jarak jauh. Dari minatnya, kemudian cara belajarnya, pekerjaan orang tuanya, kemudian fasilitas gawe apa yang dimiliki oleh peserta didik. Kemudian yang kedua, CKI atau kompetensi inti yang ditetapkan untuk mata pelajaran di setiap jenjang kelas. Kemudian CKD yang ditetapkan. Kemudian tahapan yang keempat adalah menetapkan tujuan kompetensi yang menggabungkan pengetahuan dan keterampilan pada KD 3 dan 4. Nah, pastikan ada perilaku yang dapat diamati sebagai hasil belajar. Kemudian kondisi atau prasyarat yang harus dipenuhi. Dan yang ketiga kriteria yang diterima. Kemudian apalagi yang harus dilakukan? Rencanakan asesmen sumatif. Produk, karya, atau aksi yang akan dihasilkan, kemudian kriteria apa saja yang akan dinilai, dan alat ukurnya. Kemudian yang keenam adalah tentukan aktivitas belajar yang sesuai dengan tujuan kompetensi yang ingin dicapai. Misalnya, menonton video mengenai bangun datar, mengamati benda. Kemudian yang ketujuh adalah tentukan cakupan dan konteksnya untuk pembelajaran jarak jauh ya. Pastikan relevan dengan keadaan sekitar dan tempat tinggal siswa. Kemudian, nah ini ya, Anda juga dapat membaca rujukan merancang pembelajaran jarak jauh dengan membaca tautan berikut ini. Kanvas RPP Merdeka Belajar. Kemudian lanjut ke kuis. Nah, ini materi yang kedua ya. Itu nanti teman-teman ada refleksi, kemudian perayaan
kalau sudah ya. Setelah itu nanti berlanjut pada materi konsep asesmen diagnosis awal, konsep asesmen diagnosis berkala, ragam model pembelajaran jarak jauh, dan penggunaan teknologi dalam pembelajaran jarak jauh, sampai pada asesmen pasca program tahap 1. Nah, itu tadi ya teman-teman. Nah, gambaran tentang tahap 1 BIMTEK Guru Belajar Seri Masa Pandemi COVID-19. Nanti kita berjumpa lagi ya pada video berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.